Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rera Salsabila. Di sini saya akan mendemokan dan sedikit menjelaskan source code di tugas UAS mata kuliah pemrograman web lanjutan, yang mana di sini membuat back-end dan front-end. Di sini saya membuat web transaksi stok barang. Eh, Pertama di sini saya memiliki file barang.js, login.js, transaksi.js, yang mana backend ini menggunakan Node.js. Nah, di sini saya memiliki database untuk menghubungkan ke database-nya. Lalu di front-end-nya menggunakan framework Angular, yang mana di sini saya memiliki folder about, nama diri saya, terus daftar barang, ada dashboard, login, dan transaksi. Lalu di sini yang pertama itu login. Nah, di login ini pertama di sini kita import dulu Angularnya, lalu di sini ada eh, di sini ada kelas untuk login, yang mana itu menggunakan username dan password. Lalu dan ini akan masuk ke dalam database. Lalu di sini ada ng on init, namanya ini untuk cek login. Nah, di sini on login, yang mana on login ini ketika login berhasil maka akan beralih ke halaman dashboard. Lalu jika login failed, maka akan tampil invalid username or password. Lalu di sini ada logout, yang mana logout ini berfungsi ketika kita klik logout, maka dia akan kembali ke halaman login. Lalu di sini ada login komponen. Nah, di login komponen ini ada form untuk login, yang mana itu untuk mengisi username dan password. Nah, username dan password ini pun akan masuk ke dalam database sesuai dengan table eh, yang terdapat dalam database. Lalu di dashboard, ini, hmm, nah, di dashboard ketika login berhasil, maka eh, akan beralih ke halaman dashboard. Nah, di sini juga ada perintah untuk logout. Nah, lalu di HTML ini, di dashboard komponen HTML, ini ada navigation, yang mana ketika diklik about, maka akan beralih ke halaman about. Dan ketika logout, maka perintahnya berada di .js ini akan kembali ke login. Nah, di HTML. Nah, di dashboard ini eh, ada card container, yang mana card container ini bisa diklik dan akan beralih ke halaman barang atau halaman transaksi. Lalu di halaman barang, nah, di barang ini eh, untuk memeriksa login, kesuksesan login. Lalu di sini untuk melihat daftar barang. Nah, di sini untuk menambahkan barang sesuai dengan database-nya. Ketika barang berhasil ditambahkan, maka akan masuk ke sesuai table pada database. Begitupun yang edit, ini untuk edit barang. Nah, ini untuk update barang. Lalu di sini ada untuk delete, yang mana delete ini berdasarkan ID barang. Lalu ini untuk search barang berdasarkan ID barang, by ID, berdasarkan ID. Lalu
Ini untuk yang search berdasarkan ID. Lalu di sini ada logout juga. Nah, di HTML ini ada navigation yang mana bisa diklik juga. Lalu di uh, sini itu ada verb untuk search ID berdasarkan ID. Lalu ini ada form untuk menambahkan barang yang akan masuk ke dalam tabel barang pada database. Lalu di sini ada untuk form edit ketika ingin ada perubahan di deskripsi barang atau yang lainnya. Nah, dari data tersebut akan masuk ke dalam tabel barang ini. Lalu di transaksi ini juga sama seperti di barang, yang mana ini berdasarkan database. Ini untuk memeriksa login, lalu di sini untuk memeriksa kesuksesan transaksi. Di sini untuk menambahkan transaksi berdasarkan dan akan masuk ke dalam jika sukses akan masuk ke dalam database. Ini untuk edit, lalu di update transaksi ini tuh bisa update dan edit transaksi, edit ID transaksi, lalu di delete ini perintah untuk menghapus delete berdasarkan ID transaksi. Lalu di sini ada untuk search juga yang berdasarkan ID. Lalu di sini ada logout. Di HTML-nya di transaksi ini ada navbar. Lalu di sini ada form untuk menambahkan transaksi dan untuk edit transaksi. Yang mana edit dan tambah transaksi itu akan masuk ke dalam database di tabel-tabel yang berdasarkan di form itu. Seperti tanggal, harga, total. Lalu data-data yang diinput akan masuk ke dalam tabel sesuai dengan nama tabelnya. Nah, lalu ada about. Ini ada logout dan HTML-nya ini data diri saya. Lalu di barang Next.js ini untuk menghubungkan ke dalam database yang mana ini berhubungan dengan di folder about, folder barang, transaksi, dan login karena berhubungan ke dalam database. Nah, ini untuk menambahkan barang sesuai dengan nama dalam tabel database-nya. Lalu di sini ini untuk memasukkan ke dalam database-nya barang ini untuk validasi barang suksesnya. Lalu di sini untuk update yang mana ini untuk mengubah-ubah data yang sudah masuk. Ini juga berdasarkan database yang mana ini untuk sukses update-nya. Nah, ini untuk delete berdasarkan ID barang, delete for ID barang. Lalu
Di sini untuk search, yang mana search itu juga berdasarkan ID barang. Lalu di transaksi ini juga hampir sama seperti di barang, yang mana get ini untuk memanggilnya, eh, yang untuk memanggil table transaksi, lalu di sini untuk menampilkannya berdasarkan table dan data yang sudah di-input lalu masuk ke dalam table sesuai dengan database. Lalu di sini untuk update dan di sini untuk menghapus berdasarkan ID transaksi. Lalu di sini untuk searching. Nah, di sini untuk login. Di login ini juga kita menggunakan database yang mana di sini ada query, di sini ada uh, query untuk memanggil login berdasarkan username yang sudah berada pada database. Lalu jika username salah, maka akan tampil invalid username or password. Jika yang password yang dimasukkan salah, maka akan tampil juga invalid username or password. Lalu jika username dan login yang dimasukkan benar, maka login sukses dan akan beralih ke halaman dashboard. Ini cek login. Ini untuk lalu di sini saya ada tampilannya. Ini usernya Raira, passwordnya 123, login. Ini bisa diklik, lalu enter ini barang jilbab, stoknya 10, deskripsinya 3, harga belinya 10.000, harga jualnya 20.000. Add barang. Nah, ini sudah masuk. Nah, bisa dilihat. Nah, lalu ini bisa di search juga berdasarkan ID dua search. Nah, lalu di sini ada transaksi yang mana dengan barang misalkan baju, transaksinya penjualan, tanggalnya itu, lalu harganya 200, jadi totalnya 200.000. Transaksi, nah ini ada baju penjualan 200.000, ini dihapus. Nah, udah hilang. Lalu jika ingin di search, misalkan 4, nah ini 4 itu jilbab. Lalu di about, nah ini data diri saya. Lalu sekian penjelasan dari saya, terima kasih.